Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pak Ruben. Dalam hal ini kita akan memberikan video tutorial kepada guru-guru Mansatu Langkat. Ini video ini dibuat dikarenakan banyak request dari guru-guru Mansatu Langkat yang bingung untuk melihat bagaimana sih kalau siswa sudah mengirimkan hasilnya, hasil jawabannya melalui website, kemudian bagaimana sih cara kita melihat kiriman mereka. Berikut video tutorialnya, semoga ini bermanfaat. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik subscribe. Nah, ini yang paling penting untuk kelangsungan video-video berikutnya. Kemudian jangan lupa beri like, jempol ke atas. Kemudian jangan lupa beri komentar positif yang membangun untuk perbaikan video-video di tahap berikutnya. Baik, langsung saja saat ini kita akan mulai dengan membuka browser masing-masing. Boleh menggunakan Chrome, Google Chrome, atau menggunakan Mozilla Firefox. Kemudian ada Internet Explorer, ada juga Opera. Terserah kita gunakan. Dalam ini saya gunakan Google Chrome yang nggak asing bagi kita semua. Jangan lupa kita tuliskan website Mansatu Langkat, yaitu mansatulangkat.sch.id. Nah, berikut seperti ini tampilannya. Oke. Nah, setelah keluar tampilan seperti ini, karena kita posisi sebagai guru, kita mengarah ke tab halaman guru di atas. Di atas itu ada upload modul. Yang pertama, kita klik upload modul. Atau kalau mau ingat langsung, ini boleh ketik langsung tulisan linknya mansatulangkat.sch.id garing guru. Nah, di sini sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang bagaimana cara guru mengunggah atau mengupload modulnya. Nah, dalam hal ini setiap sebulan sekali guru wajib memberikan atau mengupload modulnya untuk tahapan-tahapan berikutnya, pembelajaran berikutnya. Oke, setelah itu di sini ada link untuk laporan. Nah, kita coba ya, kita klik yang kemarin upload itu, linknya seperti ini. Jadi untuk upload modul-modul berikutnya juga seperti ini, klik nama gurunya siapa dan seterusnya. Karena kali ini kita tidak membahas tentang upload modul, kita tutup. Kemudian untuk laporan, ya di sini laporan bisa kita gunakan di setiap harinya karena ini udah tutup atau waktu melapornya sudah selesai, maka ini tidak bisa kita buka. Kemudian kita tutup, kita lanjut. Nah, di sini ada di bawahnya adalah daftar nama seluruh guru yang aktif bertugas di Mansatu Langkat. Nah, walaupun selain itu juga ada guru keterampilan yang tidak tertulis di sini ya. Jadi di sini adalah guru mata pelajaran yang memberikan bimbingan secara online melalui aplikasi Google Classroom. Lalu Ananda sekalian sudah mengirimkan tugas. Bagaimana sih cara guru melihat hasil kiriman mereka? Saya contohkan kali ini saya akan mencoba menjadi seorang guru. Dalam hal ini karena saya contohkan adalah Bu Retno Handayani. Saya pilih nama Retno Handayani yang di nomor 12 ini. Jadi setiap guru itu memilih dengan namanya masing-masing. Kalau dia Retno Handayani, maka klik Retno Handayani. Kalau dia Chandra Helina, klik Chandra Helina. Oke, berikutnya kita klik Retno Handayani. Setelah kita mengklik Retno Handayani, akan tampil halaman seperti ini. Halaman seperti ini. Baik, setelah kita membuka halaman seperti ini, yang perlu kita lihat adalah uh, bahwasanya di sini ada beberapa sheet ya. Ada sheet biologi baru, biologi ini kelas lintas minat kelas 10 baru, ada biologi peminatan atau dalam huruf C kelas 10 baru. Nah, ini kenapa ada baru, ada yang lama? Ini sebenarnya karena di tanggal 25 kemarin itu servernya mengalami perawatan atau maintenance, sehingga ada beberapa
yang tidak bisa mengirimkan file, sehingga kita pisah. Jika dia sebelumnya sudah mengirimkan file, kita pisah ke kelompok yang lama. Kalau misalnya belum, dan setelah tanggal 25 dia mengirimkan file, itu kita masukkan di yang baru. Oke, berikut contohnya, kita lihat hasilnya. Ini adalah hasil dari pengiriman tugas siswa. Untuk kita lihat ya, biologi peminatan C baru. Beberapa guru bertanya, bagaimana sih cara melihatnya? Cara melihat hasil kiriman siswa sih sebenarnya gampang. Caranya tinggal lihat link di sebelah kanan. Di sini ada upload file tugas, tinggal diklik. Kemudian setelah diklik, ini beberapa laptop itu dengan caranya masing-masing ya. Ada bisa diklik kanan langsung open link. Nanti linknya akan terbuka seperti ini. Kemudian bisa kita lihat dan nanti bisa kita nilai apa sih yang dikirimkan siswa. Ternyata siswa tersebut mengirimkan foto dari tulisan tangannya sendiri. Ruang lingkup biologi, ciri-ciri makhluk hidup adalah bernapas dan lain-lain sebagainya ya. Nah, ini tugas yang dilakukan oleh anak-anak yang sudah dikirimkan menjadi satu. Baik. Lalu bagaimana caranya jika dia tidak warna biru seperti ini? Nah, ini artinya link tersebut lebih dari satu file. Nah, boleh kita double klik 2 kali secara cepat di link tersebut. Klik. Nah, nanti akan terbuka seperti ini. Nah, kalau sudah buka seperti ini, nanti kita blok sampai batas di mana ada HTTP berikutnya. Nah, ini kan ada HTTP berikutnya. Nah, sampai batas ini kita blok. Kemudian kita copy. Kemudian letakkan di tab berikutnya. Lalu enter. Maka dia akan keluar seperti ini. Nah, kebetulan dia filenya satu persatu dikirimnya, berarti lebih dari satu file. Lalu yang berikutnya bagaimana? Begitu juga. Tadi kan sampai batas ini. Lanjut kita blok dari HTTP yang berikutnya ke HTTP sebelum HTTP yang berikutnya. Jadi ini HTTP yang kedua, klik kanan copy, kemudian klik tab baru, kemudian paste. Mau langsung paste and go juga boleh. Kita lihat ya hasilnya. Oke. Oke, nah ini lembar berikutnya. Begitu juga jika lembarnya sampai 5, berarti kita 5-5-nya ini bisa kita copy seperti ini. Paste. Nah, jadi kita bisa lihat lembar 1 seperti ini, lembar 2 ini dia, lembar 3 ini dia. Karena mungkin ada beberapa siswa yang tidak pandai menggunakan gadget, sehingga dia hanya bisa mengirimkan foto satu persatu. Dalam hal ini dia mengirimkan 5 foto ya, si Nur Arida. Saya nggak tahu ini kelas berapa. Nah, jadi berikut cara melihat file yang dikirim oleh anak-anak apabila lebih dari satu file. Jadi tinggal di blok, kemudian diletakkan di tab baru, kemudian dipaste. Oke, berikutnya. Bagaimana sih cara mengurutkan? Nah, contohnya, ini kita tadi biologi ya. Kebetulan biologi sudah berurut ya. Kita contohkan ke yang lain ya. Kembali lagi kita yang ke website Mansatu Langkat.
website satu langkat. Kita ambil contoh sebagai guru lain ya. Satu langkat, pilih upload modul. Setelah upload modul, kemudian kita pilih sebagai contoh ya, sebagai siapa kita ya, saya contohkan sebagai Muhammad Ihsan Fadli Tanjung. Saya contohkan, saya klik Ihsan Fadli Tanjung. Ini bahasa Arab kelas 10. Lalu setelah kita buka lamannya, ini tadi sepertinya sama ya. Ini kebetulan di sini ada bahasa Arab baru, ada bahasa Arab lama, ada baru, ada lama, baru, lama. Yang baru ini isinya ini, yang lama isinya ada. Jadi kita bisa lihat ya tampilannya. Ini kalau kita perbesar, ini, nah di sini di yang baru, di yang lama itu tanggal 22 bulan 7, kemudian paling lama dia terakhir tanggal 24. Tapi di yang baru dia mengirimkan tanggal 25, 26 dan seterusnya. Lalu bagaimanakah cara mengirimnya? Cara mengurutkan ini kan kebetulan acak nih ya. Kelas 10 IPA 1 di atas, kemudian 10 agama. Di bawahnya ada 10 IPA 4, 10 IPA 3. Bagaimana cara mengacaknya? Mengurutkannya. Pertama, di sini ada nama baris ya. Nama baris disebut dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, baris 1, baris 2, baris 3. Kemudian nama kolom disebut dengan huruf ya, A, B, C, D, kolom A, kolom B, kolom C. Nah, di sini kita nggak klik baris sampai angka, tapi diantaranya itu tengah-tengah di sudut kotak yang kosong seperti ini kita klik, nah, maka terblok semua. Kemudian pilih data. Sekali lagi ya, saya ulangi, klik kotak ini sehingga warna biru terblok semua ya. Kemudian pilih data, pilih source range. Ini jangan lupa ya, checklist data hash header row atau punya kepala di atasnya ya, di timestamp, nama siswa, kelas, guru mata pelajaran dan seterusnya. Yang mau kita urutkan apa ini? Saya contohkan, saya mengurutkan berdasarkan kelas. Nah, maka saya akan urutkan berdasarkan kelas. Kemudian setelah saya urutkan per kelas, saya tambah lagi dengan add another sort column. Setelah kelas saya urutkan berdasarkan nama siswa. Nah, jadi setiap kelas nama siswanya berurutan agar saya bisa tahu siapa sih yang sudah mengirim, siapa yang belum. Nah, setelah selesai, klik sort sehingga tampilannya berubah menjadi seperti ini. Kelas 10 agama yang sudah mengirimkan pelajaran bahasa Arab kelas 10 ini adalah Ahmad Solihin, Aulad Arif, Faiz Asar Zain, Fikri Zalil Akbar, Hidayatul Husna dan seterusnya. 10 IPA 1 Ade Juanda, Ade Juliana, Adelia Jahra 2 kali ya. Nah, 2 kali ini apa isinya saya nggak tahu. Helmi juga 2 kali, apa memang dari gurunya suruh ngasih 2 kali, ngirim 2 kali. Nah, ini tergantung guru masing-masing. Nah, rata-rata ada 2 ya. Nur Arida 2, Situ Nur Masitah juga 2. Dan sama nih materinya, ungkapan sapaan dan salam. Oke, kita tidak ikut campur dengan isinya. Nah, setelah itu maka kita bisa mendeteksi yang agama ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 yang sudah mengirimkan. Lalu kita bilang yang sudah mengirimkan ada sekian, namanya cuma sekian. Lalu yang mana berikutnya? Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa subscribe, kemudian like, komen, dan share. Bagikan ke seluruh teman yang Anda kenal untuk melihat video ini. Semoga video ini bermanfaat dan subscribe Anda menjadi kelangsungan dari
video-video berikutnya. Apabila ada kekurangan, silahkan diungkapkan melalui komen-komen yang membangun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pak Ruben. Dalam hal ini kita akan memberikan video tutorial kepada guru-guru MAN 1 Langkat. Video ini dibuat dikarenakan banyak request dari guru-guru MAN 1 Langkat yang bingung untuk melihat bagaimana sih kalau siswa sudah mengirimkan hasilnya, hasil jawabannya melalui website, kemudian bagaimana sih cara kita melihat kiriman mereka. Berikut video tutorialnya, semoga ini bermanfaat. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik subscribe. Nah, ini yang paling penting untuk kelangsungan video-video berikutnya. Kemudian jangan lupa beri like, jempol ke atas. Kemudian jangan lupa beri komentar positif yang membangun untuk perbaikan video-video di tahap berikutnya. Baik, langsung saja. Saat ini kita akan mulai dengan membuka browser masing-masing. Boleh menggunakan Chrome, Google Chrome, atau menggunakan Mozilla Firefox. Kemudian ada Internet Explorer, ada juga Opera. Terserah kita gunakan. Dalam ini saya gunakan Google Chrome yang nggak asing bagi kita semua. Jangan lupa kita tuliskan website MAN 1 Langkat, yaitu man1langkat.sch.id. Nah, berikut seperti ini tampilannya. Oke. Nah, setelah keluar tampilan seperti ini, karena kita posisi sebagai guru, kita mengarah ke tab halaman guru di atas. Di atas itu ada upload modul. Yang pertama, kita klik upload modul. Atau kalau mau ingat langsung, ini boleh ketik langsung tulisan linknya man1langkat.sch.id/guru. Nah, di sini sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang bagaimana cara guru mengunggah atau mengupload modulnya. Nah, dalam hal ini setiap sebulan sekali guru wajib memberikan atau mengupload modulnya untuk tahapan-tahapan berikutnya, pembelajaran berikutnya. Oke, setelah itu di sini ada link untuk laporan. Nah, kita coba ya, kita klik yang kemarin upload itu, linknya seperti ini. Jadi untuk upload modul-modul berikutnya juga seperti ini, klik nama gurunya siapa dan seterusnya. Karena kali ini kita tidak membahas tentang upload modul, kita tutup. Kemudian untuk laporan, ya di sini laporan bisa kita gunakan di setiap harinya, karena ini udah tutup atau waktu melapornya sudah selesai, maka ini tidak bisa kita buka. Kemudian kita tutup, kita lanjut. Nah, di sini ada di bawahnya adalah daftar nama seluruh guru yang aktif bertugas di MAN 1 Langkat. Nah, walaupun selain itu juga ada guru keterampilan yang tidak tertulis di sini ya. Jadi di sini adalah guru mata pelajaran yang memberikan bimbingan secara online melalui aplikasi Google Classroom. Lalu Ananda sekalian sudah mengirimkan tugas. Bagaimana sih cara guru melihat hasil kiriman mereka? Saya contohkan, kali ini saya akan mencoba menjadi seorang guru. Dalam hal ini kali saya contohkan adalah Bu Retno Handayani. Saya pilih nama Retno Handayani di nomor 12 ini. Jadi setiap guru itu memilih dengan namanya masing-masing. Kalau dia Retno Handayani, maka klik Retno Handayani. Kalau dia Chandra Helina, klik Chandra Helina. Oke, berikutnya kita klik Retno Handayani. Setelah kita mengklik Retno Handayani, akan tampil halaman seperti ini. Baik, setelah kita membuka halaman seperti ini, yang perlu kita lihat adalah bahwasanya di sini ada beberapa sheet, ya. Ada sheet biologi baru, biologi ini kelas lintas minat kelas 10 baru, ada biologi peminatan atau huruf C kelas 10 baru. Nah, ini kenapa ada baru, ada yang lama?
Ini sebenarnya karena di tanggal 25 kemarin itu servernya mengalami perawatan atau maintenance, sehingga ada beberapa yang tidak bisa mengirimkan file, sehingga kita pisah. Jika dia sebelumnya sudah mengirimkan file, kita pisah ke kelompok yang lama. Kalau misalnya belum, dan setelah tanggal 25 dia mengirimkan file, itu kita masukkan di yang baru. Oke, berikut contohnya, kita lihat hasilnya. Ini adalah hasil dari pengiriman tugas siswa. Untuk kita lihat ya, biologi peminatan C baru. Beberapa guru bertanya, bagaimana sih cara melihatnya? Cara melihat hasil kiriman siswa sih sebenarnya gampang. Caranya tinggal lihat link di sebelah kanan. Di sini ada upload file tugas, tinggal diklik. Kemudian setelah diklik, ini beberapa laptop itu dengan caranya masing-masing ya. Ada bisa diklik kanan langsung open link. Nanti linknya akan terbuka seperti ini. Kemudian bisa kita lihat dan nanti bisa kita nilai apa sih yang dikirimkan siswa. Ternyata siswa tersebut mengirimkan foto dari tulisan tangannya sendiri. Ruang lingkup biologi, ciri-ciri makhluk hidup adalah bernapas dan lain-lain sebagainya ya. Nah, ini tugas yang dilakukan oleh anak-anak yang sudah dikirimkan menjadi satu. Baik. Lalu bagaimana caranya jika dia tidak warna biru seperti ini? Nah, ini artinya link tersebut lebih dari satu file. Nah, boleh kita double klik, klik 2 kali secara cepat di link tersebut. Klik-klik. Nah, nanti akan terbuka seperti ini. Nah, kalau sudah buka seperti ini, nanti kita blok sampai batas di mana ada HTTP berikutnya. Nah, ini kan ada HTTP berikutnya. Nah, sampai batas ini kita blok. Kemudian kita copy. Kemudian letakkan di tab berikutnya. Lalu enter. Maka dia akan keluar seperti ini. Nah, kebetulan dia filenya satu persatu dikirimnya, berarti lebih dari satu file. Lalu yang berikutnya bagaimana? Begitu juga. Tadi kan sampai batas ini. Lanjut kita blok dari HTTP yang berikutnya ke HTTP sebelum HTTP yang berikutnya. Jadi ini HTTP yang kedua, klik kanan copy, kemudian klik tab baru, kemudian paste. Mau langsung paste and go juga boleh. Kita lihat ya hasilnya. Oke. Oke, nah ini lembar berikutnya. Begitu juga jika lembarnya sampai 5, berarti kita 5-5-nya ini bisa kita copy seperti ini. Paste. Nah, jadi kita bisa lihat lembar 1 seperti ini, lembar 2 ini dia, lembar 3 ini dia. Karena mungkin ada beberapa siswa yang tidak pandai menggunakan gadget, sehingga dia hanya bisa mengirimkan foto satu persatu. Dalam hal ini dia mengirimkan 5 foto ya, si Nur Arida. Saya nggak tahu nih kelas berapa. Nah, jadi berikut cara melihat file yang dikirim oleh anak-anak apabila lebih dari satu file. Jadi tinggal di blok, kemudian diletakkan di tab baru, kemudian dipaste. Oke, berikutnya. Bagaimana sih cara mengurutkan? Nah, contohnya, ini kita tadi biologi ya.
Kebetulan biologi sudah berurut ya. Kita contohkan ke yang lain ya. Kembali lagi kita yang ke website Man Satu Langkat. Website Man Satu Langkat. Kita ambil contoh sebagai guru lain ya. Man Satu Langkat, pilih upload modul. Setelah upload modul, kemudian kita pilih sebagai contoh ya, sebagai siapa kita ya, saya contohkan sebagai Muhammad Ihsan Fadli Tanjung. Saya contohkan, saya klik Ihsan Fadli Tanjung. Ini bahasa Arab kelas 10. Lalu setelah kita buka lamannya, ini tadi sepertinya sama ya. Ini kebetulan di sini ada bahasa Arab baru, ada bahasa Arab lama. Ada baru, ada lama. Baru, lama. Yang baru ini isinya ini, yang lama isinya ada. Jadi kita bisa lihat ya tampilannya. Ini kalau kita perbesar, ini di sini di yang baru, di yang lama itu tanggal 22 bulan 7. Kemudian paling lama dia terakhir tanggal 24. Tapi di yang baru dia mengirimkan tanggal 25, 26 dan seterusnya. Lalu bagaimanakah cara mengirimnya? Cara mengurutkan ini kan kebetulan acak nih ya. Kelas 10 IPA 1 di atas, kemudian 10 agama. Di bawahnya ada 10 IPA 4, 10 IPA 3. Bagaimana cara mengacaknya? Mengurutkannya. Pertama, di sini ada nama baris ya. Nama baris disebut dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, baris 1, baris 2, baris 3. Kemudian nama kolom disebut dengan huruf ya, A, B, C, D, kolom A, kolom B, kolom C. Nah, di sini kita nggak klik baris sampai angka, tapi diantaranya itu tengah-tengah di sudut kotak yang kosong seperti ini kita klik, maka terblok semua. Kemudian pilih data. Sekali lagi ya, saya ulangi, klik kotak ini sehingga warna biru terblok semua ya. Kemudian pilih data, pilih source range. Ini jangan lupa ya, checklist data hash hidden row atau punya kepala di atasnya yang di timestamp, nama siswa, kelas, guru mata pelajaran dan seterusnya. Yang mau kita urutkan apa ini? Saya contohkan, saya mengurutkan berdasarkan kelas. Maka saya akan urutkan berdasarkan kelas. Kemudian setelah saya urutkan per kelas, saya tambah lagi dengan add another sort column. Setelah kelas saya urutkan berdasarkan nama siswa. Jadi setiap kelas nama siswanya berurutan agar saya bisa tahu siapa sih yang sudah mengirim, siapa yang belum. Nah, setelah selesai, klik sort sehingga tampilannya berubah menjadi seperti ini. Kelas 10 agama yang sudah mengirimkan pelajaran bahasa Arab kelas 10 ini adalah Ahmad Solihin, Aulad Arif, Faiz Asar Zain, Fikri Zalil Akbar, Hidayatul Husna dan seterusnya. 10 IPA 1 Ade Juanda, Ade Juliana, Adelia Jahra 2 kali ya. Nah, 2 kali ini apa isinya saya nggak tahu. Helmi juga 2 kali, apa memang dari gurunya suruh ngasih 2 kali, ngirim 2 kali. Nah, ini tergantung guru masing-masing. Nah, rata-rata ada 2 ya. Nur Arida 2, Situ Nur Masitah juga 2. Dan sama nih materinya, ungkapan sapaan dan salam. Oke, kita tidak ikut campur dengan isinya. Nah, setelah itu maka kita bisa mendeteksi yang agama ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 yang sudah mengirimkan. Lalu kita bilang yang sudah mengirimkan ada sekian, namanya cuma sekian. Lalu yang mana berikutnya? Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa subscribe, kemudian like, komen, dan share. Bagikan ke seluruh teman yang Anda kenal.
untuk melihat video ini. Semoga video ini bermanfaat dan subscribe Anda menjadi kelangsungan dari video-video berikutnya. Apabila ada kekurangan, silahkan diungkapkan melalui komen-komen yang membangun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.